Halo. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi Finota. Finota adalah aplikasi pencatatan keuangan yang membantu Anda mencatat uang masuk dan uang keluar dengan mudah. Salah satu fitur utamanya adalah laporan keuangan yang bisa dibagikan kepada orang lain secara transparan dan real time. Aplikasi ini sangat cocok digunakan, misalnya, oleh bendahara perumahan atau komunitas, di mana setiap anggota atau penghuni dapat melihat laporan keuangan bersama secara jelas dan terbuka. Menariknya, Finota tetap dapat digunakan meskipun sedang tidak ada koneksi internet. Semua data akan tersimpan secara offline. Dan ketika perangkat kembali online, aplikasi akan secara otomatis melakukan sinkronisasi, sehingga laporan keuangan langsung tersedia dan dapat diakses oleh seluruh anggota. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena saya akan menunjukkan bagaimana cara dengan mudah mengetahui anggota yang belum melakukan pembayaran. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan bagaimana proses sinkronisasi data berjalan secara otomatis, sehingga laporan keuangan dapat langsung dilihat secara real-time oleh seluruh anggota. Yuk, kita mulai. Saat pertama kali membuka aplikasi Finota, Anda perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Silakan pilih menu daftar, kemudian masukkan alamat email yang Anda miliki. Pastikan email yang Anda masukkan sudah benar, karena email ini akan digunakan, misalnya, untuk proses reset password jika suatu saat Anda lupa kata sandi. Jika email tidak valid atau salah, maka Anda tidak akan bisa menerima email reset password. Selanjutnya, masukkan kata sandi yang Anda inginkan. Kata sandi minimal terdiri dari 6 karakter, berupa huruf atau angka. Pastikan Anda mengingat dan menyimpan dengan baik email serta kata sandi yang sudah didaftarkan. Jika proses pendaftaran berhasil, Anda akan otomatis masuk ke dalam aplikasi Finota. Apabila Anda ingin keluar dari aplikasi, tekan ikon garis 3 di kiri atas, lalu pilih menu keluar. Dan untuk masuk kembali ke aplikasi, cukup masukkan email dan kata sandi yang sudah Anda daftarkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan organisasi yang akan kita kelola. Organisasi di sini bisa berupa perumahan, kelas sekolah, atau komunitas lainnya yang keuangannya ingin kita kelola menggunakan Finota. Sebagai contoh, pada video ini saya akan menambahkan 2 organisasi, yaitu Perumahan Utama Garden Bintaro dan kelas 12 IPA 2. Pada menu profil, kita dapat mengisi nama dan nomor handphone. Nama yang kita masukkan nantinya akan ditampilkan pada organisasi yang kita kelola, sehingga para anggota dapat mengetahui dan lebih memahami siapa pengelola keuangan dari laporan yang dibagikan. Untuk mulai mengelola keuangan, kita masuk ke salah satu organisasi yang sudah dibuat. Sebagai contoh, saya masuk ke Utama Garden Bintaro. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mendaftarkan akun. Dalam konteks perumahan, akun ini bisa merepresentasikan nomor rumah masing-masing penghuni. Selanjutnya, kita akan memasukkan kategori keuangan yang akan kita kelola. Sebagai contoh, kita buat kategori iuran dengan tipe uang masuk, dan kategori gaji satpam dengan tipe uang keluar. Setelah akun dan kategori selesai kita input, langkah berikutnya adalah mencatat transaksi uang masuk dan uang keluar. Silakan perhatikan langkah-langkahnya pada video. Anda dapat menentukan tanggal dan jam transaksi. Kemudian memilih kategori transaksi, apakah itu iuran atau gaji satpam. Setelah itu, pilih akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Misalnya nomor rumah yang melakukan pembayaran, atau satpam yang menerima pembayaran. Untuk melihat laporan, silakan tekan menu laporan di kanan atas. Di sini tersedia beberapa jenis laporan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan analisa keuangan. Jenis laporan tersebut meliputi laporan rangkuman, bulanan, harian, akun, dan kategori. Pada laporan rangkuman, Anda dapat melihat saldo keseluruhan, jumlah akun, serta ringkasan per kategori. Pada laporan bulanan, Anda dapat melihat total pemasukan, pengeluaran, dan selisihnya untuk setiap bulan. Sedangkan pada laporan harian, Anda dapat melihat pemasukan, pengeluaran, serta selisihnya per hari. Nah, salah satu laporan yang paling penting adalah laporan akun. Melalui laporan ini, Anda dapat dengan mudah mengetahui anggota yang belum melakukan pembayaran. Pada contoh di video ini, kita bisa melihat bahwa akun B2, B5, dan B6 belum melakukan pembayaran, karena total transaksinya masih bernilai 0.
Untuk memudahkan analisa, Anda juga dapat memfilter laporan akun. Misalnya berdasarkan rentang bulan atau akun tertentu. Dan yang terakhir adalah laporan kategori, di mana Anda dapat melihat laporan keuangan berdasarkan kategori untuk setiap bulan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara membagikan laporan keuangan secara real-time kepada para anggota. Pada contoh di video ini, para anggota adalah penghuni perumahan utama Garden Bintaro. Di layar terlihat dua buah handphone. Handphone di sebelah kiri adalah milik pengelola atau pengurus keuangan perumahan utama Garden Bintaro. Sedangkan handphone di sebelah kanan adalah milik salah satu penghuni perumahan. Masing-masing pengguna masuk ke aplikasi Finota menggunakan email mereka masing-masing. Setelah login, kita dapat melihat bahwa pengelola memiliki dua organisasi, yaitu Utama Garden Bintaro dan Kelas 12 IPA 2. Sementara itu, penghuni perumahan belum memiliki organisasi. Selanjutnya, pengelola masuk ke organisasi Utama Garden Bintaro, kemudian memilih menu grup, dan memasukkan alamat email anggota. Secara real-time, di handphone penghuni yang berada di sebelah kanan, organisasi yang dibagikan langsung muncul. Kita juga dapat melihat pemilik organisasi, yaitu Wati. Sebagai catatan, nama pemilik organisasi ini dapat diatur melalui menu profil masing-masing pengguna. Mari kita lihat jika anggota mengubah nama di menu profil, maka di HP pengelola nama anggota terupdate secara real-time. Ketika anggota menekan organisasi utama Garden Bintaro, maka laporan keuangan akan langsung tampil di handphone anggota, sesuai dengan laporan yang dikelola oleh pengurus perumahan. Sekarang, mari kita lihat contoh saat pengelola menambahkan transaksi baru. Pengelola mencatat transaksi iuran dari akun B2 sebesar Rp200.000. Secara real-time, di handphone anggota, saldo langsung bertambah dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Pada menu laporan akun, kita juga bisa melihat bahwa akun B2 sudah melakukan pembayaran. Kita lakukan contoh lainnya. Pengelola menambahkan transaksi iuran dari akun B5 sebesar Rp100.000. Dan sekali lagi, secara real-time, laporan keuangan di handphone anggota langsung terupdate. Fitur lainnya dari Finota dapat Anda temukan pada menu transaksi. Di menu ini, Anda dapat mengimpor data dari Google Sheet, serta mengekspor laporan ke format Excel, XLSX. Sebagai tips tambahan, sangat disarankan untuk secara berkala mengekspor data transaksi ke Excel, sehingga Anda memiliki cadangan data dalam bentuk file yang dapat disimpan secara terpisah. Fitur lain yang tidak kalah menarik, Anda dapat mengatur lebar kolom sesuai kebutuhan, serta menggeser tampilan laporan ke kiri dan ke kanan, untuk melihat data secara lebih lengkap dan nyaman. Sebagai penutup, Finota hadir untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih mudah, transparan, dan efisien. Mulai dari pencatatan uang masuk dan keluar, laporan yang dapat dibagikan secara real-time kepada anggota, hingga fitur offline dengan sinkronisasi otomatis saat kembali online. Finota sangat cocok digunakan untuk bendahara perumahan, sekolah, komunitas, maupun kelompok lainnya yang membutuhkan pengelolaan keuangan bersama secara rapi dan transparan. Jika Anda tertarik, silakan unduh aplikasi Finota sekarang dan rasakan sendiri kemudahan mengelola keuangan bersama dalam satu aplikasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.